Provinsi Kalimantan Barat memiliki keistimewaan, yakni berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kabupaten yang berdampingan dengan wilayah Malaysia tersebut mulai dari Kapuas Hulu hingga Kabupaten Sambas. Panjangnya batas wilayah negara Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat ini membutuhkan pengamanan dan pengawasan patok batas wilayah agar keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Selain itu, kerawanan penyelundupan barang ilegal dari kedua negara harus tetap diawasi. Untuk memastikan hal tersebut, jajaran Kodam 12 Tanjung Pura melaksanakan jelajah perbatasan yang dimulai dari hulu Kalimantan Barat, yakni di Kecamatan Badau, yang saat ini sudah dibangun Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Sebelum melaksanakan perjalanan, Pangdam dan rombongan memberikan tali asih kepada masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, Jenderal Bintang 2 ini juga meluncurkan program radar embrio anti narkoba bersama Komandan Korem 121 Alambana Wanawai. Program ini sebagai bentuk komitmen jajaran Kodam 12 Tanjung Pura untuk memberantas jaringan narkoba yang belakangan ini sering terjaring oleh Satgas Pengamanan Perbatasan. Perbatasan 987 km. Ini wujud tanggung jawab moral saya selaku Pangdam 12 Tanjung Pura untuk melihat secara fisik anak-anak di lapangan, memberikan apresiasi dan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berhasil di lapangan untuk meningkatkan moral mereka. Kemudian kegiatan penjelajahan perbatasan juga bersama dengan embrio radar anti narkoba dan seluruh masyarakat bersama-sama. Bapak, hadirin, rekan-rekan media, saksikan bersama berkali-kali kami berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu, ya termasuk ekstasi. Bahkan kami sudah 211 kg lebih kami berhasil gagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu termasuk ekstasi. Ada 40 orang yang berhasil kami tangkap, kami serahkan kepada BNN untuk proses lebih lanjut. Dan sekarang kita sematkan kepada embrio radar narkoba, semua masyarakat tadi berikrar untuk perang melawan narkoba dan akan bersama-sama dengan TNI Polri untuk perang melawan narkoba, memberikan informasi sehingga generasi muda kita aman, bebas dari bahaya narkoba. Selanjutnya dari Pos Lintas Batas Negara di Badau, rombongan jelajah perbatasan yang dipimpin oleh Maijen TNI Iwan Setiawan selaku Panglima Komando Daerah Militer. Kemudian menyisir wilayah perbatasan menggunakan kendaraan roda 2. Karena sebagian jalur yang dilalui tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda 4. Dalam rangkaian ini, rombongan meninjau pos Satgas Pamtas Perumbang dan memberikan arahan kepada personil Satgas serta memberikan tali asih kepada prajurit.
Usai meninjau pos perumbang, rombongan kemudian meninjau pembangunan rumah ibadah di Kekura. Masyarakat di desa ini memberikan apresiasi atas kehadiran pejabat utama Kodam 12 Tanjung Pura serta menerima bantuan dari pihak TNI Angkatan Darat yang selama ini telah dirasakan masyarakat perbatasan. Selanjutnya, rombongan melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju Desa Radin Jaya dengan kondisi jalan yang cukup baik dan sebagian belum diaspal. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I... Rombongan Pangdam ini juga turut didampingi oleh Komandan Batalion Zipur 5 Arati Baya Wikina yang saat ini sedang bertugas untuk melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia di sektor timur. Kelas 5 ini? Kelas 3. Mau jadi apa sih cita-citanya? Dokter ya? Nah, kita sekarang berada di checkpoint 1. Tadi kita bersama-sama melalui beberapa kegiatan. Pertama, melaksanakan kunjungan ke pos saya, pos Perumbang. Di sana Panglima memberikan tali asi kepada prajuritnya. Ini salah satu wujud perhatian beliau kepada prajurit yang sedang melaksanakan pengamanan perbatasan RI Malaysia. Selanjutnya beliau tadi berkenan melihat pekerjaan rehab gereja yang di Desa Kekura. Masyarakat tadi cukup antusias dan menyampaikan terima kasih. Kemudian ini adalah checkpoint pertama, kita sedang melaksanakan istirahat sambil menunggu waktu Jumatan tiba. Nah, setelah ini nanti kita akan lanjut menuju ke Senaning. Kami bangga sekali dengan hadirnya Pak Panglima bisa berkunjung di desa kami dan bisa mampir di rumah. Itu penghargaan terbesar buat kami dan kami sangat berterima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat karena beliau sudah berkehendak mampir di desa kita. Di desa ini, sambil menunggu saat sholat Jumat, Pangdam menunjukkan hal yang tidak biasa, di mana pada saat rombongan beristirahat, Jenderal Bintang 2 ini secara spontan memasak mie instan untuk disantap bersama di rumah Kepala Desa Radin Jaya. Luar biasa, belum pernah ada sejarah seorang Panglima mampir menjadi rakyat kecil seperti kami dan masak Indomie di rumah, masak sendiri, dan kami yang malah menikmati masakan Pak Panglima. Luar biasa, Panglima yang sangat merakyat, sangat merakyat. Harapan kami, karena kita ini berbatas langsung dengan negara tetangga, kami juga mengharapkan prioritas pengamanan di garis perbatasan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kami selaku masyarakat dan pemerintah di desa daerah perbatasan sangat kekurangan dalam hal itu, dan kami sangat berharap berkelanjutan pengamanan perbatasan itu sangat membantu kami. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sami Allahu liman hamidah. Allah
kita dari ancaman narkoba, barang yang membawa malapetaka tersebut. Usai melaksanakan sholat Jumat, rombongan kemudian melanjutkan penjelajahan ke wilayah Nangabayan. Selama perjalanan, terlihat pula kondisi jalan yang sudah cukup baik dan sebagian masih dalam proses pembangunan. Tujuan rombongan ke Nangabayan ini untuk meninjau sekolah dan pembangunan rumah singgah bagi anak-anak perbatasan. Selain itu, sejalan program Presiden Republik Indonesia, Kodam 12 Tanjung Pura juga mensosialisasikan dan memberikan makan gratis kepada anak sekolah di perbatasan ini. Pangdam menjelaskan, program TNI di sektor pendidikan ini adalah untuk memfasilitasi anak-anak sekolah yang jauh dari kampungnya dalam upaya mengenyam pendidikan di kecamatan. Sehingga kualitas sumber daya manusia di perbatasan nantinya dapat meningkat. Di samping itu juga, dengan adanya program pemberian makan bergizi gratis, mereka dapat menekan stunting sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Seperti yang sekarang di sini ada asrama putra dan asrama putri. Mereka bisa tinggal di sini hari Senin sampai Jumat. Kemudian Jumat sore mereka kembali ke kampung halamannya. Karena jaraknya cukup jauh-jauh dan ini adalah salah satu upaya kami. Ya, dengan Korem, dengan Kodim, dengan Satgas Perbatasan. Di samping kami juga memberikan bantuan penampungan untuk anak-anak sekolah, memberikan bantuan juga berupa ekstra puding ataupun gigit, sama memberikan bantuan sebagai guru untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah di mana guru yang masih terbatas. Sementara itu, kepala sekolah sangat menyambut baik kehadiran rombongan jelajah perbatasan yang dapat memberikan motivasi kepada anak didiknya. Ya, kami pihak SMP Negeri 4 Ketengahulu sangat berterima kasih atas kunjungan Pak Pangdam. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami, di mana ini baru pengalaman pertama sekali bahwa kami dikunjungi oleh Pak Petinggi Saudara Panglima Jenderal Bintang 2 yang selama ini masyarakat di pelosok, masyarakat di pedalaman ini belum pernah dikunjungi oleh orang-orang yang besar seperti beliau ini. Jadi kami sangat berterima kasih, beliau sudah mengunjungi sekolah kami dan sudah membangun rumah singgah ini yang sangat bermanfaat sekali untuk siswa-siswa kami, terutama siswa yang berada di kampung-kampung yang jauh dari sekolah. Usai bertatap muka dengan anak-anak sekolah, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke sekolah dasar di Belubu dan memberikan makan gratis bagi siswa serta meresmikan taman baca.
kita perbaiki, kita rehab semua yang ini. Kami persilakan kepada Pangdam beserta rombongan untuk memasuki ruangan. Setelah beristirahat semalaman, pada hari kedua, rombongan bertolak dari Nangabayan menuju desa Sungai Pisau untuk meresmikan program pemenuhan air bersih, sehingga masyarakat dapat menikmati air bersih sebagai kebutuhan dasar dengan membuat sumur bor. Sumur bor, air bersih, TNI Manual Air, program Bapak Kasat, saya nyatakan diresmikan. Silam. Baik, berkaitan dengan peresmian pada hari ini sumur bor di Desa Sungai Pisau, saya selaku Kepala Pemerintahan berharap dan meminta ke depannya supaya bisa dibantu untuk 4 dusun ke depannya. Lalu yang sudah dibantu ini, kami juga banyak berterima kasih dan sudah kami nikmati lebih kurang 75 kakak. Menanggapi masukan yang disampaikan masyarakat atas kekurangan sumber air tersebut, Pangdam menjelaskan akan mengkoordinasikannya lebih lanjut dan melihat skala prioritas menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena, kata Pangdam, Aparat Pertahanan Negara Republik Indonesia (TNI) harus hadir pada semua sendi kehidupan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, rombongan jelajah perbatasan juga meninjau pos komando utama Satgas Perbatasan Indonesia-Malaysia di Sedaning, Kabupaten Sintang. Di pos code ini, Pangdam dan rombongan juga meluncurkan program radar, embrio anti narkoba, serta melihat barang-barang ilegal yang berhasil diamankan oleh petugas pengamanan perbatasan. Selain itu, sebagai wujud dari pembinaan teritorial Satgas, masyarakat dengan sukarela menyerahkan senjata api rakitan miliknya kepada pihak TNI. Rekan-rekan sekalian, kita lihat bersama bagaimana masyarakat bersinergi, mereka menyerahkan senjata rakitan. Ada 78 pucuk senjata rakitan, kemudian ada 37 butir munisi, dan ada 312 minuman keras yang berhasil kami sita. Masyarakat menyerahkan senjata itu dengan kesadaran hasil komunikasi pembinaan teritorial anggota di perbatasan termasuk Kodim dan Babinsa. Mereka gunakan senjata tersebut adalah untuk berburu, adalah untuk membela diri dari binatang-binatang buas. Tetapi mereka sekarang percayakan kepada kami, kepada TNI untuk diserahkan kepada kami sehingga tidak akan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kita menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang agak rentan benturan antar kelompok. Selanjutnya, Pangdam meninjau pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, serta meresmikannya. Pangdam berharap dengan rumah tinggal yang lebih baik dari sebelumnya
dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang mendiami rumah tersebut. Sebelum meninjau koramil di perbatasan ini, rombongan juga menyempatkan waktu untuk meninjau rumah singgah SMP, supaya anak-anak yang jauh dari kampung halaman dapat menghemat waktu perjalanan dan fokus dalam mengikuti pembelajaran dari pihak sekolah. Selanjutnya, di Koramil Ketunggal Hulu ini, Panglima Kodam 12 Tanjung Pura memberikan arahan dan motivasi kepada para babinsa agar dapat berpartisipasi dalam setiap kesulitan masyarakat di perbatasan. Kunjungannya di Koramil ini diakhiri dengan pemberian tali asih kepada babinsa sebagai ujung tombak TNI Angkatan Darat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Usai melaksanakan kegiatan tersebut, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sanggau, yakni menuju pos Satgas Pamtas di Sungai Daun. Karena jarak cukup jauh, rombongan kemudian terbagi dua. Sebagian menggunakan kendaraan roda 2 dan sebagian lagi menggunakan kendaraan roda 4. Karena akses yang sudah terbangun juga cukup baik, walaupun sebagian masih belum diaspal. Di pos Satgas Pamtas ini, diresmikan pula pembangunan Musola Al-Firdaus di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam. Pangdam 12 Tanjung Pura mengapresiasi dan Satgas dan seluruh personil Satgas Batalion Kavaleri 12 Beruang Cakti yang memiliki niat baik untuk membangun musola sebagai tempat ibadah bagi prajurit yang beragama Islam, serta dapat juga digunakan oleh masyarakat di perbatasan. Pemberian tali asih kepada prajurit telah selesai dilaksanakan. Kamu keberhasilan merebut memenangkan hati masyarakat. Setelah melihat secara langsung keberadaan pos-pos Satgas Pamtas saat melakukan jelajah perbatasan ini, Pangdam mengungkapkan bahwa perlu adanya perhatian untuk meningkatkan kinerja prajurit yang bertugas.
karena ada pos-pos yang sudah cukup lama dibangun dan belum ada perehapan. Saya cek lagi secara fisik untuk kesekian kalinya, dan saya bawa pejabat utama Kodam, baik asisten maupun kabalak. Tentunya pejabat terkait sudah langsung aksi, ya ada Kasidam, siapkan cat, kemudian Kabekang juga untuk tempat tidur, spray dan sebagainya yang perlu kita lengkapi. Kemudian sesuai dengan kapasitas kemampuan kita akan perbaiki, yang kita tidak mampu, yang lebih besar lagi kita akan ajukan kepada komando atas untuk pos-pos di perbatasan. Saya sangat senang karena anak-anak semangat, mereka senang Panglima dengan pejabat utama datang hadir di tengah-tengah anggota, makan bersama anggota, memberikan bingkisan kepada anggota, memberikan sentuhan dan penghargaan kepada anggota yang ada di lapangan. Sehingga harapan kita ke depan mereka akan lebih semangat lagi untuk pengabdian menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Usai meninjau dan bertatap muka dengan anggota Satgas Pamtas Sektor Barat Yonkaf 12 Beruang Cakti, dilaksanakan pemberian tali asih dan rombongan kemudian meninjau PLBN Entikong dan beristirahat setelah melaksanakan jelajah perbatasan hari kedua. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Memasuki hari ketiga jelajah perbatasan, rombongan yang dipimpin Kasdam, peralihan pimpinan rombongan tersebut disebabkan Pangdam 12 Tanjung Pura harus mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kalimantan Tengah. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Jelajah perbatasan hari ketiga ini dilaksanakan setelah menggelar bakti sosial di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. 3, 2, 1. Rombongan yang dipimpin Kasdam 12 Tanjung Pura start dari Entikong. Kemudian menempuh jalan inspeksi paralel perbatasan menuju Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Pada rangkaian tersebut, Kasdam bersama pejabat utama Kodam 12 Tanjung Pura yang beragama Kristen menyempatkan waktu untuk beribadah di sebuah gereja di Desa Palapasang. Karena jelajah perbatasan hari ketiga tersebut bertepatan pada hari Minggu. Di gereja tersebut juga dilaksanakan pemberian bingkisan kepada jemaat gereja di Dusun Mangkau.
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghendakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada hari ini bagi kami, saya selaku Majelis Jemaat merasa sangat luar biasa dengan kehadiran Pak Kesdam, dan tentunya mudah-mudahan sejarah ini terulang lagi di momen-momen berikutnya. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati perjalanan semuanya, dan tentunya TNI hadir buat masyarakat. Usai melaksanakan ibadah, perjalanan dilanjutkan dan melaksanakan bakti sosial berupa pemberian tali asih kepada masyarakat desa Suruh Tembawang. Kasdam menyampaikan dalam kegiatan tersebut agar warga perbatasan tetap meningkatkan nasionalisme untuk keutuhan NKRI. Selain itu, waspada terhadap bahaya narkoba yang dapat menghancurkan kehidupan. Memasuki checkpoint berikutnya, rombongan mengalami sedikit kendala akibat jalan yang dilalui cukup ekstrim karena dilanda hujan saat perjalanan. Terus. Lagi, sikit lagi, dorong sikit lagi. Dorong kuat masuk tu. Maju. Kondisi tersebut menyebabkan rombongan berjibaku untuk bisa melewatinya. Untungnya, ada disediakan kendaraan khusus yang dimanfaatkan untuk menarik kendaraan yang tidak mampu menembus jalan yang masih berupa tanah kuning. Sehingga satu persatu kendaraan dapat dilansir untuk melanjutkan penjelajahan. Gas terus. Geng. Terus.
Perjalanan yang menguras waktu dan tenaga para peserta jelajah perbatasan ini kemudian mengutamakan program yang sudah dirancang, yakni pemberian tali asih kepada warga perbatasan. Sehingga para pejabat yang dapat melalui jalur ekstrim tersebut mendahului ke Simpang Badat untuk melaksanakan pemberian tali asih dari Pangdam 12 Tanjung Pura. Bapak, saya izinkan 1, 2, 3, 3, 2, 1, siap. Di video ini Bang, lihat sini satu. Ya, oke Bang, makasih Bang. Kami warga Desa Surutembawang sangat berterima kasih kepada Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura atas bantuannya. Semoga Bapak Pangdam selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Semoga kedepannya Kodam 12 Tanjung Pura semakin jaya. Semangat! Ya, tetap semangat luar biasa. Lanjutkan pengabdian di batasan diri. Merdeka. Saya bantu ambil video. Yang megangnya ya saya. Hingga malam hari, rombongan selanjutnya menuju pos Satgas Pamtas di Kecamatan Siding dan diakhiri dengan memberikan bingkisan secara simbolis kepada personil Satgas yang sedang bertugas. Coba izin 1, 2, 3, izin 1, 2, 3. Pada hari keempat, rombongan jelajah perbatasan menuju Desa Temajuk, Kabupaten Sambas.
Rombongan ini dipimpin oleh Danrem 121 Alembana Wanawai dan turut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sambas. Brigjen TNI Lukman Arif menjelaskan bahwa jelajah perbatasan di Temajuk ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian yang telah direncanakan. Izin Komandan, 1. Danrem pada acara penutupan jelajah perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Desa Temajuk ini menyampaikan rasa syukur karena rangkaian kegiatan mulai dari sektor timur dan finish sampai sektor barat ini dalam keadaan aman dan lancar. Lukman Arif selaku Komandan Kolak-Op Korem 121 Alembana Wanawai beserta jajaran dari Pos Gampang Temajuk mengucapkan NKRI harga mati merdeka. Dijelaskannya, dengan dilaksanakannya jelajah perbatasan ini akan memberikan gambaran secara nyata bagaimana kondisi kewilayahan dan keberadaan Satgas maupun keadaan masyarakat. Sehingga kedepannya pihak TNI Angkatan Darat dapat terus berperan untuk membantu masyarakat dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Terima kasih masyarakat sangat baik ya, itu terbukti pada saat kita melaksanakan kegiatan jelajah perbatasan. Maksud dan tujuan kita melaksanakan kegiatan jelajah perbatasan yaitu melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah perbatasan dan melihat anggota-anggota yang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan, baik Satgas Pamtas maupun Satgas Teritorial. Kegiatan tadi yang saya sampaikan, kegiatan sosial kita laksanakan, memberikan bantuan bentuk sosial pengobatan kepada masyarakat secara gratis. Kemudian juga kita lakukan salah satunya juga di sana adalah meresmikan tadi asrama penampungan ya bagi anak-anak sekolah yang memang jarak tempuhnya cukup jauh Pak, 2-3 jam dia ke lokasi sekolah. Kemudian juga memang keterbatasan ekonomi kita tampung dalam asrama tersebut, kita bina, kita arahkan, kita berikan kedisiplinan kepada mereka. Harapannya ke depan anak-anak perbatasan bisa melanjutkan, baik dia akan menjadi anggota TNI, anggota kepolisian, maupun guru, maupun dokter, dan lainnya. Selain itu juga di hari-hari luang mereka, kita berikan mereka keterampilan. Mereka berikan juga di situ salah satunya adalah bercocok tanam, membuat tempe dan tahu untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian kita latih cara mengelas otomotif dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk membekali dia agar bisa mandiri. Itu kegiatan kita laksanakan. Dan satu hal juga yang perlu kita sampaikan, di sini ada program radar embryo anti narkoba yang sudah berjalan, merupakan program dari Korem 121 Alembana Wanawai ya, yang merupakan arahan dan petunjuk dari Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura dan Bapak Kasat. Kita di sini serius ya berperang melawan narkoba. Jelajah perbatasan Indonesia-Malaysia dari Kodam 12 Tanjung Pura ini menjadi satu momentum yang sangat positif, di mana masyarakat telah merasakan kehadiran TNI dan dapat memberikan sentuhan-sentuhan yang berpihak kepada rakyat. Awasi, laporkan, gagalkan, wacau. Di sisi lainnya, sinergitas dengan berbagai elemen bangsa dapat selalu tercipta dalam kerangka membangun dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
Bapak